Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Terdiri dari 9 kecamatan dengan 80 desa dan kelurahan. Populasi ternak sapi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2009 menurut BPS 2009 berjumlah 48.396 dan hal ini berkembang terus hingga sekarang. Data ini memposisikan Kabupaten Sinjai memiliki potensi peternakan yang cukup besar. Populasi ternak sapi dapat berkembang dengan baik karena didukung dengan ketersediaan bahan pakan lokal yang cukup banyak, seperti rumput dan legum yang telah dibudidayakan petani dan limbah-limbah pertanian lainnya. Selain daripada itu, petani pada umumnya memelihara sapi dengan sistem penggemukan untuk dijual. Di pedesaan masih banyak peternak sapi yang memelihara ternaknya dengan sistem dilepaskan di lahan sawah yang telah dipanen padinya, kebun dan lahan pengembalaan. Hal ini dilakukan oleh petani karena waktunya yang akan digunakan untuk mencari pendapatan tambahan untuk biaya hidup, seperti menjadi buruh tani, buruh bangunan, bahkan ada juga yang memilih profesi tukang becak musiman di kota Sinjai. Jika dipikir, sapi yang dimiliki petani tidak hanya menghasilkan daging untuk dijual, tetapi masih banyak limbah sapi yang dapat menghasilkan rupiah, seperti kotoran sapi dan urinenya apabila dikelola secara teknologi tepat guna. Hasil kotoran sapi apabila dijadikan biogas akan menjadi sumber energi bahan bakar pengganti minyak tanah dan pupuk organik padat dan cair dari limbah biogas tersebut. Begitu pula dengan urina sapi dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Semua limbah dari sapi tersebut apabila diolah secara teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman, baik untuk padi, jagung, palawija, dan tanaman perkebunan. Jika hal ini dimanfaatkan petani pedesaan, maka produk pertanian yang dihasilkan oleh petani adalah produk pertanian organik yang dijamin bebas dari residu kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pembelian pupuk anorganik seperti urea, SP36, dan KCL yang harganya cukup mahal pada saat ini. BPTP Sulawesi Selatan berdiri sejak tahun 1995 berdasarkan SK Menteri Pertanian dan merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT Badan Peneliti dan Pengembangan Pertanian yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan UPT tersebut adalah untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan sektor pertanian.
BPTP Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota Makassar yang berdiri sejak tahun 1992 merupakan salah satu unit pelaksana teknik Badan Riset Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan visi menjadikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan sebagai institusi penghasil inovasi pertanian, spesifik lokasi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan pertanian di Selatan. Untuk mewujudkan hal itu, maka BPTP Sulawesi Selatan telah menjadikan lembaga ini sebagai penghasil teknologi pertanian tepat guna yang spesifik lokasi untuk mendukung pertanian di Sulawesi Selatan. Dalam mendukung hal ini pula, berbagai upaya telah dilakukan dengan jalinan kerjasama baik institusi dalam negeri, lokal maupun internasional. Seperti diantaranya telah melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah, kota dan kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan, termasuk dalamnya adalah dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal itu, aktivitas BPTP Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kerjasama ini adalah ikut memberikan masukan dan menyusun bersama dengan pemerintah daerah tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah Sulawesi Selatan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dengan demikian, diharapkan BPTP Sulawesi Selatan merupakan suatu institusi yang benar-benar bisa menjadi institusi yang handal dan menjadi penopang, pendukung pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan dan sekaligus akan menjadi cermin dan sumber inovasi di pertanian. Dengan moto We Make Better Farmer in South Sulawesi. Terima kasih. Visi BPTP Sulawesi Selatan adalah menjadikan institusi sebagai penghasil inovasi teknologi pertanian, spesifik lokasi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPTP Sulawesi Selatan mempunyai misi, yaitu menghasilkan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan, menyiapkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil-hasil pertanian yang berwawasan agribisnis, menjalin kerjasama yang lebih luas dengan lembaga penelitian dan pengkajian nasional, internasional, pemerintah daerah, dan swasta, berupaya meningkatkan pendapatan petani untuk mencapai kesejahteraan, dan memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Permentan OT 140-3/2006 tanggal 1 Maret 2006, BPTP mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan perakitan teknologi dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Sesuai dengan penugasan ini, lembaga pengkajian selanjutnya dibebani tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, di antaranya pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian, serta perakitan materi penyuluhan pertanian, penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
Pada tahun 2008, BPTP Sulawesi Selatan melalui kegiatan P3TIP-FEATI telah melakukan kegiatan sosialisasi penerapan teknologi sistem penggemukan sapi pada salah satu gapoktan pengelola FMA di Kabupaten Sinjai. Hasil demonstrasi teknologi penggemukan sapi tersebut ternyata direspon positif oleh petani yang tergabung dalam gapoktan lain. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa sekitar 50% kegiatan FMA tahun 2009 diarahkan pada kegiatan penggemukan sapi. Dan tahun 2010 sekitar 70% kegiatan FMA diarahkan pada kegiatan penggemukan sapi. Manfaat dari program PIP ini sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya, karena tadinya sapi-sapi itu di Alamat Sriaja ini sistem pemeliharaannya sistem lepas, tidak ada yang dikandangkan. Setelah adanya pembelajaran dari PIP ini, bagaimana memberikan pelajaran kepada peserta pembelajaran mengenai dampak daripada mengandangkan sapi sistem kandanisasi. Dan alhamdulillah pada hari ini seperti yang bisa kita lihat, salah satu kandang UPI 5 Desa Alamat Sriaja ini adalah sudah bermitra dengan RPH, di mana setiap minggunya itu 5 ekor per hari, dan dia juga sudah bermitra dengan pedagang dari Kalimantan, kemudian bermitra juga dengan bagi masyarakat yang melakukan hajatan seperti pesta perkawinan. Nah, berangkat dari situ, UPI 5 ini adalah pengurusnya didukung oleh pengurus yang sangat antusias dan sangat terbuka menerima informasi, sangat merespek dengan apa yang kita berikan. Jadi proses pembelajarannya mulai dari bagaimana membuat kandanisasi, bagaimana sistem pemeliharaan, bagaimana memberikan pakan, bagaimana menimbang berat badan, bagaimana mengenal dan mencegah penyakit sapi, dan bagaimana sistem pengemukan sesuai dengan secara teknis. Dan yang dilakukan sekarang adalah setelah mereka selesai sistem pengemukan dengan sistem kandanisasi, pada tahun ini, tahun 2010 yang lalu, itu kita sudah mulai membuat pupuk cair dari biourin. Nah, dengan sistem perkandangan ini, biourin yang ditampung dari kandang ini dialirkan ke suatu penampungan. Kemudian alhamdulillah juga pada tahun lalu mulai 2009 kita mendapat demplok dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Makassar, BPTP Makassar, bekerja sama dengan UPI 5 Desa Alamat Sriaja, UPI 5 Desa Alamat Sriaja, telah membuat biourin, dan alhamdulillah itu manfaatnya sudah dirasakan oleh beberapa kelompok tani. Jadi proses awalnya adalah karena tidak terlalu sulit menampung urinnya, karena sistem seperti yang kita lihat adalah sistem kandanisasi dengan membuat alur. Setelah mengeluarkan urin dan kita tampung di suatu penampungan, untuk kemudian kita buat kita tampung dalam satu penampungan dengan mencampurkan atau terbataskan dengan Prominobacillus. Kemudian kita ekstrak dengan, karena sebenarnya prinsipnya biourin itu adalah kencing sapi, itu sebenarnya adalah pupuk, tapi manakala biourin kencing sapi itu disiramkan langsung ke tanaman, itu akan membuat tanaman mati karena dia mengandung gas amoniak. Nah, untuk bagaimana membuat kencing sapi ini bisa dimanfaatkan menjadi suatu pupuk yang sangat pupuk organik cair khususnya, itu prosesnya harus dibuang gas amoniaknya. Alhamdulillah kami diajarkan oleh BPTP Makassar bagaimana membuat biourin yang tadinya kita hanya tidak memanfaatkan urina sapi itu, dan alhamdulillah dengan adanya demplok BPTP itu biourin sudah bisa kita buat. Dan setelah dicampur ke penjelasan tadi Sulfaksa dan Prominobacillus, itu diputar selama 6 jam, diekstrak selama 6 jam. Nah, pada saat proses ekstrak itu, pada saat proses pemutaran biourin itu, terjadi penguapan gas amoniak, sehingga biourin itu bisa langsung dimanfaatkan ke tanaman dan aman, tidak ada dampak pada tanaman. Dan itu juga salah satu yang mengantar
UPS Madisa Mas Triaja pada tahun ini mendapat penghargaan UPS Prima berprestasi di Sulawesi Selatan dengan pengurus dipanggil ke Kementerian Pertanian untuk menerima penghargaan tersebut. Nah, sampai sekarang dari biourin itu kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat, dan alhamdulillah pada tahun ini kami di Balai Pengembangan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bulupodo mengadakan demplot penanaman kacang tanah dengan menggunakan biourin. Dan di samping itu juga ada demplot dari BPTP, yaitu demplot pembuatan pakan murah di UPS yang lain juga. Dan pada tahun ini insya Allah kami juga akan membuat biogas dari kotoran ternak sapi. Saya kira itu yang saya sampaikan, beberapa kelebihan dan selama UPS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbah sapi yang berbentuk feses dan urine pada sapi yang digemukan sebaiknya diolah menjadi pupuk organik cair untuk menghemat pembiayaan pupuk anorganik untuk tanamannya. Sebelum petani diajak untuk mengolah limbah sapi atau urine menjadi pupuk organik cair, perlu dilatih terlebih dahulu agar petani terampil untuk mengelolanya. Sebagai langkah awal, limbah urine sapi akan diolah menjadi pupuk organik cair agar dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai pupuk organik untuk berbagai macam tanaman, seperti padi, jagung, kacang-kacangan, rumput gajah, dan tanaman hortikultura. Berdasarkan perhitungan kasar dari jumlah populasi ternak sapi yang ada, apabila dikelola secara intensif atau dikandangkan, diperkirakan limbah urine sapi di Kabupaten Sinjai terdapat kurang lebih 731.895 liter urine sapi per hari yang terbuang karena belum dimanfaatkan. Itu baru urine yang dihasilkan dari ternak sapi, belum dari ternak kuda, kerbau, dan kambing. Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan pemanfaatan limbah air kencing atau urine sapi untuk dijadikan pupuk organik cair. Untuk memudahkan proses pengolahan pupuk organik cair dari urine sapi, diperlukan sarana dan alat yang harus dipersiapkan secara permanen. Alat penampungan urine sapi dapat dibuat dari semen dan batu bata merah dalam bentuk bak air atau kapasitas 1 meter persegi, atau alat tampung dari fiberglass sebanyak 2 buah dengan kapasitas masing-masing 1 meter persegi. Selain sarana tersebut, juga diperlukan mesin pompa air yang kecil dan sarana penepis urine yang terbuat dari papan dan plastik kedap air. Kandang sapi harus didesain sesuai peruntukan pemanfaatan urine sapi, agar tidak terbuang percuma dan tidak bercampur dengan air hujan pada saat musim hujan. Untuk menampung urine sapi, diperlukan konstruksi kandang yang memadai, yaitu lantai kandang sebaiknya disemen dengan semen kasar yang memungkinkan urine sapi dapat mengalir sendiri ke penampungan. Proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah urine sapi dengan mempersiapkan bahan dan alat, seperti 1 buah penampungan ukuran 1 meter persegi, 1 buah pompa air, 1 buah talang panjang 4 meter dan sambungan talang air, 1 liter bakteri Ruminobacillus, 1 liter bakteri Azotobacter, 1000 liter urine sapi. Cara pembuatan: 1 liter bakteri Azotobacter dimasukkan dalam 1000 liter air urine ke bak fermentasi. Kemudian diaduk hingga rata. Selanjutnya ditutup rapat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dipompa dengan menggunakan pompa air dan dilewatkan melalui talang air,
dibuat seperti tangga-tangga selama 6 jam. Tujuannya untuk memisahkan atau menguapkan kandungan gas amoniak agar tidak berbahaya bagi tanaman yang akan diberi urine atau Asclepias Farm Indonesia 2010, serta untuk menghilangkan bau. Kemudian, pupuk cair ini siap untuk digunakan. Pupuk organik cair dari urine sapi yang telah ditepiskan selama 6 hingga 8 jam secara terus-menerus dapat dianggap sudah tidak mengandung amoniak dan sudah dapat digunakan untuk memupuk tanaman. Pupuk cair yang sudah siap pakai perlu dikemas dalam jerigen kapasitas 5 liter agar lebih mudah dan praktis untuk dibawa dan digunakan oleh petani. Cara penggunaan. Untuk perendaman biji, 1 liter pupuk urine ditambah 10 liter air direndam selama 10 menit. Untuk pupuk cair yang diaplikasikan lewat daun, 1 liter urine per tangki semprot. Penyuluh dan peneliti menyampaikan pengantar tentang dampaknya terhadap tanaman. Kelebihan pupuk organik cair mempunyai jumlah kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan air lebih banyak jika dibandingkan dengan kotoran sapi padat. Mengandung zat perangsang tumbuh yang dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh. Mempunyai bau yang khas urine ternak yang dapat mencegah datangnya berbagai hama tanaman. Gunakan pupuk organik cair dari urine sapi. Petani untung dapat rupiah, tanaman subur berproduksi tinggi, lingkungan menjadi sehat.